Hai, jumpa lagi bersama gue, Kevin Lionel. Hari ini gue akan bagikan beberapa tips ya teman-teman sekalian, bagi kalian yang tentunya adalah pribadi melankolis, dan yang kedua juga bagi kalian yang tentunya seringkali mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan atau suatu decision making ya, karena tentunya decision making ini menjadi hal yang sangat penting ya bagi kita semua ya teman-teman ya. Nah, bagi orang atau bagi kalian dengan tipe-tipe kepribadian seperti ini, tentunya apabila mengambil keputusan ini bisa menjadi suatu tantangan yang tersendiri ya teman-teman sekalian ya, karena tentunya apabila kita cenderung terlalu merenung ya, tentunya kita akan lebih mudah untuk merasa khawatir ya akibat konsekuensinya seperti itu. Nah, berikut gue akan bagikan beberapa tips ya, kurang lebihnya ada 9 tips yang tentunya kita harapkan di sini tips-tips ini dapat membantu kalian semua ya, bagi para pembaca dan para pendengar. Yuk simak tips di bawah ini ya. Tips yang pertama, buatlah batasan waktu. Tetapkan batasan waktu ya untuk melakukan suatu pengambilan keputusan. Hanya kalau teman-teman sekalian sering mendengarkan istilah deadline begitu ya, maka istilah deadline ini sangat penting ya teman-teman, karena ini sebagai pemacu kita ya, sekaligus sebagai pemicu kita untuk terus dalam mengerjakan sesuatu bisa tepat waktu ya, tidak ada terjadi keterlambatan ataupun kemoloran seperti itu ya. Kalau Anda terlalu lama memikirkan opsi yang terlalu banyak, terlalu bervariasi, bahkan mungkin terlalu berbeda ya, tentunya kecenderungan untuk overthinking ini bisa semakin kuat. Maka jangan sampai hal ini terjadi ya teman-teman sekalian ya. Sekali lagi, batasan waktu sangatlah penting. Tips yang kedua, pecahkan keputusan menjadi langkah-langkah kecil ya. Jika keputusan Anda yang nantinya akan Anda buat terasa terlalu besar, terlalu dirasakan bahwa impact-nya ini terlalu besar begitu ya teman-teman sekalian ya, maka pecahkanlah menjadi suatu langkah-langkah yang kecil. Anda bagi ya teman-teman sekalian ya. Untuk apa? Tujuannya ini diharapkan dapat membuat Anda sekalian lebih teratur ya di dalam melakukan pengambilan keputusan, dan tentunya ini akan membuat kalian semua terasa lebih terjangkau sekaligus lebih aman. Di tips yang ketiga, gunakanlah pendekatan yang logis. Ingat ya teman-teman, logis ya, bukan pendekatan-pendekatan yang lain ya. Di tips yang ketiga ini, teman-teman sekalian, kita diminta untuk membuat daftar pro dan daftar kontra seperti itu ya, untuk setiap pilihan yang nanti akan mengakibatkan atau menimbulkan risiko atau konsekuensi begitu ya. Kenapa memerlukan hal ini? Tentu ini dapat membantu Anda untuk melihat fakta-fakta ya dengan lebih jelas. Kemudian juga di samping itu, ini akan dapat membantu Anda sekalian untuk menghindari keputusan begitu ya, berdasarkan emosi semata-mata yang mungkin muncul dalam diri atau pribadi Anda. Seperti itu ya teman-teman. Di tips yang keempat adalah gunakan atau pertimbangkanlah prioritas utama. Ya, kalau kita pernah mendengar yang namanya skala prioritas ya teman-teman sekalian ya, ini sangat penting ya. Makanya kenapa kita diminta teman-teman untuk selalu memikirkan apa yang paling penting ya bagi Anda sekalian, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang seperti itu ya. Ini bisa membantu Anda untuk terus mengarahkan fokus. Fokus pada apa? Fokus pada pilihan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Anda masing-masing. Di tips yang kelima teman-teman sekalian, janganlah mudah untuk obsesi pada detail-detail yang kecil. Kita tentu tahu bahwa terlalu fokus pada detail yang kecil itu juga memiliki dampak atau efek samping ya teman-teman sekalian ya. Tentunya hal ini secara tidak langsung juga dapat menghambat begitu ya. Menghambat apa? Dapat menghambat pengambilan keputusan yang akan kita pilih atau yang akan kita ambil ya. Ingat teman-teman sekalian bahwa tujuan besar Anda dan pertimbangan dampak jangka panjang Anda ini sangat penting. Oleh karena itu kita juga harus berorientasi pada rencana-rencana jangka panjang tersebut. Jangan lupakan hal itu ya teman-teman sekalian ya. Tips yang keenam, batasilah jumlah pilihan atau opsi Anda ya. Jadi kita tahu bahwa terlalu banyak pilihan itu juga bisa membuat pengambilan keputusan kita semakin sulit begitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi hati-hati, betul-betul kita harus aware dan perhatikan akan hal itu ya. Tips yang berikutnya, pentingkan tindakan pada perfeksionisme ya.
Lebih baik teman-teman sekalian jangan lupa di dalam setiap mengambil keputusan ya, belajarlah. Belajar dari apa? Belajar dari pengalaman ya teman-teman sekalian, daripada Anda sekalian terlalu menunda untuk mengambil keputusan ya. Karena apa? Karena tentunya ini akan membuat kita untuk terus dilatih untuk selalu dapat mengambil keputusan dengan lebih sempurna lagi, seperti itu. Tips yang ke-8, latihlah pengambilan keputusan Anda ya. Latihlah terus diri Anda ya teman-teman sekalian ya, untuk ambil keputusan dalam situasi yang kecil-kecil terlebih dahulu ya. Dari hal yang kecil-kecil ini, kenapa? Karena ini bisa menjadi lama-kelamaan bisa menjadi hal yang besar ya. Ketika nanti tiba saatnya Anda sudah dihadapkan untuk mengambil keputusan dalam pilihan-pilihan yang mungkin sulit atau menimbulkan konsekuensi serta risiko yang besar ya. Ini akan dapat membantu Anda ya teman-teman sekalian untuk merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam pengambilan keputusan nantinya. Dan tips yang terakhir ya teman-teman sekalian, latihlah atau berpikirlah dengan secara jangka panjang ya. Pertimbangkan bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi masa depan Anda ya teman-teman sekalian ya. Ingat bahwa ini semua nantinya akan dapat membantu Anda untuk melihat gambaran yang lebih besar lagi ya dalam beberapa waktu ke depan atau jangka panjang. Kurang lebih itu teman-teman sekalian, ada 9 tips ini. Simaklah tips-tips berikut ini, jangan lupa diterapkan ya. Dan ingat teman-teman sekalian bahwa pengambilan keputusan itu adalah proses yang bisa dipelajari. Jadi bukan sesuatu hal yang Anda pernah sampai merasakan saya tidak bisa melakukan pengambilan keputusan karena saya tidak mampu atau saya tidak memiliki kemampuan akan hal tersebut. Tidak perlu khawatir teman-teman sekalian ya. Teruslah belajar, jangan mau kalah terhadap situasi atau hal-hal yang ada di sekitar kita. Jangan mudah terpengaruh terhadap sesama. Fokus, belajarlah dan latihlah diri Anda untuk terus melakukan pengambilan keputusan dari hal-hal yang kecil sampai nantinya dihadapkan ke hal-hal yang besar. Begitu ya teman-teman. Cobalah berbagai strategi yang tadi gue sampaikan ya teman-teman ya, dan pilihlah yang paling cocok untuk Anda ya. Sekali lagi ingat, jangan terlalu keras pada diri kalian sendiri. Don't be so hard on yourself. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Jika terjadi keputusan yang tidak memuaskan, teman-teman harus bisa atau belajar untuk memaklumi ya, karena itu semua tentunya adalah proses atau bagian dari belajar. Itu saja yang dapat gue sampaikan. Semoga tips ini berguna untuk kalian semua ya teman-teman sekalian ya. Apa kabar? Sukses! Woo!